Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As usual, welcome to the show barengan sama Hafiz. Tentunya hari ini kita akan ngobrolin big match lagi dari Serie A. Big match yang mempertemukan dua tim besar, di mana ada Inter Milan versus Juventus. Dan kali ini kita mengundang perwakilan dari Inter Club Indonesia dan harusnya juga ada Juventus Club Indonesia. Tapi karena ada alasan yang akhirnya tidak bisa bergabung dulu untuk kali ini dari Juventus Club Indonesia, tapi kita akan tetap ngobrol dengan perwakilan dari Inter Club Indonesia. Ada Emir. Mir, piye kabare? Alhamdulillah baik. Gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat menuju ke posisi berapa ya Juventus ya? Makin klimis ya, makin di sini. Makin klimis. Kan 2021. Oh, Something iya. new, tahun baru, semuanya harus baru. Iya, termasuk rambut ya. Oke. Ramu juga. Oke, jadi Detikers kita ngobrol dengan Emir, perwakilan dari Inter Club Indonesia. Ya. Kalau kita ngobrol tentang pertarungan dua klub ini, emang dari dulu sampai sekarang selalu saja menjadi pertarungan yang cukup ketat, sangat ketat. Ini bisa dibilang Ya. derby d'Italia ya? Iya nggak sih? Ya, Kalau betul. ketemu Sebutannya Derby d'Italia. d'Italia, di mana rekornya berganti-ganti lah, menang kalah biasa lah sama cuma Ya. pernah merasakan unggul, kadang-kadang juga akhirnya harus mengakui tim lawan sebagai pemenangnya. Kita ngomong tentang kondisi nih Mir, kalau Ya. Inter Milan sendiri, gue agak bingung nih kalau nggak ada Juventusnya, berarti gue akan ngobrol tentang Inter Milan doang nih. Ya, jadi Juventus juga nggak apa-apa lah. Harapan gue sendiri adalah Juventini. Oke, kalau kita Iya. ngomongin tentang Inter Milan, di mana 3 pertandingan terakhir kita lepas dari Coppa Italia lah. Coppa Italia mungkin Ya. eh, pertandingan diisi lebih banyak pemain lapis 2 bahkan lapis 3 gitu ya. Ya. Kadang-kadang digunain under 23. Tapi kalau 3 pertandingan terakhir di Serie A, Inter Milan merasakan 3 hasil, menang, seri, kalah. Bener ya? Ya, betul. Menang itu terakhir itu seri lawan AS Roma. Terus sebelumnya itu kalah Sampdoria. sama Sampdoria. Sebelumnya baru menang, lumayan besar. Ya. Itu lawan, gue masih ingat tuh. Tunggu, Crotone ya? Menang besar itu waktu itu 6-2. lawan Tuh, iya benar. 6-2. 6-2 lawan Ya, Crotone. 6-2. Crotone. Gitu Crotone ya. Crotone. Ini mengindikasikan kalau pribadi ketidakstabilan dari permainan Inter Milan sendiri. Apakah masalahnya di permainan strategi yang digunakan Antonio Conte, atau ada permasalahan di pemainnya, atau ketidakberuntungan saja nih yang sedang menghinggapi Inter Milan? Kalau dari lu sendiri gimana, Mir? Kalau dari gue sih, yang gue lihat adalah ini saling berkaitan jatuhnya ya. Inter itu punya catatan buruk setiap masuk bulan Januari. Itu sudah hampir 5 tahun terakhir, tiap bulan Januari itu Inter selalu ngedrop. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, entah ini adalah sebuah cocokologi atau memang Inter yang jumawa, habis menang besar itu biasanya Inter kalah. Oke. Iya, udah beberapa kali tuh menang 5-1 besoknya kalah, menang 6-2 besoknya kalah. Jadi entah antara cocokologi atau mental pemain ini ketika gue kemarin habis menang besar nih, jadinya jumawa atau gimana. Cuman memang kelihatannya adalah yang paling jelas adalah Inter sangat buruk di lini pertahanan di musim ini. Oke. Karena kebobolannya tuh hampir 30 lebih. Untuk tim papan atas 5 besar tuh Inter kebobolannya paling banyak dibanding tim yang lain. Kalau kita ngelihat, kalau fans-fans ngomong ini kipernya kebanyakan melongo, kebanyakan bengong. Karena emang kemarin lawan Roma 2 gol itu Handanovic tanpa reaksi sama sekali, cuma ngelihat doang gitu. Yes, kayak mati langkah ya maksudnya? Iya, mati langkah. 2 gol begitu semua. Jadi lawan Sampdoria juga gitu, apalagi lebih sakit Sampdoria, dua-duanya yang golin mantan lagi kan. Sedih ya. Ada Keita Balde Candreva sama Keita Balde. Jadi Inter nih antara memang strategi Conte ini, terakhir yang ngomong pelatih Sampdoria itu bilang strategi Conte ini sangat mudah terbaca katanya. Oke. Dan kita sih ngeliat memang monoton banget, dari kiper ke sayap, nanti ke samping, ke Langsung main sayap, kemudian ngelempar ke tengah, di striker. tengah disundul sama
Lautaro atau Lukaku ntar lari golin, udah begitu aja. Kalau nggak crossing. Jadi eh, banyak kritikan kan sejauh ini kepada Conte, kalau Conte itu satu miskin taktik, kedua dia sering salah melakukan pergantian pemain. Cuman kan balik lagi pelatihnya Conte kan, Iya, dia pasti punya pertimbangan lain. Ini kan benar. sekedar bacotan netizen kan ngomongnya, wah Conte ini salah ganti sama segala macam. Cuman ya keadaannya memang begitu. Akhirnya gimana? Kayak kemarin abis sempat menang 2-1 lawan Roma, tapi ngeganti pemainnya kayak nggak pingin menang, nggak pingin nambah gol, tapi kayak cuma pingin menjaga keunggulan. Padahal jelas-jelas Inter itu pertahanannya sangat rentan, tapi pilih strategi menjaga keunggulan itu fatal sih. Akhirnya jadi 2-2 kan. Tapi kalau dari kebiasaan nih ketika Inter Milan berada di unggul dulu kan misalnya 2-1, pergantian itu Iya. lebih mengarah ke masuk ke tetap menyerang atau langsung bertahan gitu kan. Kadang ada istilah pertahanan terbaik adalah penyerangan yang bagus gitu. Ketika Iya. bola terus berada di lapangan lawan, berarti pertahanannya jadi lebih aman gitu kan. Tapi kalau Conte seperti Iya. apa? Ngeganti pemain sama kan, misalnya midfielder diganti sama midfielder, atau midfielder akhirnya diganti dengan back supaya bisa ada pertahanan yang lebih. Gimana nih? Nah, kalau kalau Conte ini beberapa match terakhir adalah dia memang mengganti posisi, yang diganti itu posisi sama. Misalkan Oke. dia ngeganti Hakimi dengan D'Ambrosio waktu itu, kemudian cedera kan, terus dia ngeganti gelandang bertahan dengan gelandang bertahan. Jadi itu yang menyebabkan banyak yang bilang Conte ini miskin taktik. Ya udah lu 3-5-2 aja, mau mentok mau enggak, Hah? ya udah 3-5-2 Tetap ya? gitu. Oke. Tetap. Jadi kayak bergantung sama pemainnya. Ya mudah-mudahan yang ini gue masukin bagus nih. Lebih kayak gitu jadinya. Kalau gitu, kalau ngelihatnya kayak Conte mengganti pemain supaya mendapatkan stamina baru aja kalau di posisi yang sama ya, kalau menurut gue ya. Ya, Karena betul, ketika betul. diganti dengan posisi yang sama, berarti kan stamina yang berkurang diganti sama pemain yang memiliki stamina baru Yang gitu lebih kan. segar ya. Tanpa tidak ada perubahan taktik. Sedangkan sekarang di sepak bola modern ini banyak pelatih yang akhirnya memilih skema formasi yang bisa berubah-berubah dalam satu Betul. pertandingan gitu kan. Masukkan satu pemain tiba-tiba berubah secara alami. Dan kalau Conte seperti tadi yang lu bilang bahwa ketika berjalan dengan 3-5-2, pergantian juga tetap formasinya akan Tetap sama aja. 3-5-2, Betul. dan itu rentan banget ketika lawan bisa membaca permainan di babak pertama, babak kedua mereka memiliki satu ide seperti apa untuk bisa akhirnya masuk ke daerah pertahanan Inter Milan. Ya, Satu ya. pemain tadi disebut sama Lumir itu adalah Hakimi. Hakimi kadang bagus banget, Iya, kadang dia blunder karena kebiasaan untuk menyerang ya, dan itu betul. jadi rentan banget. Dan menurut lo apakah emang seriski itu ketika memainkan seorang Hakimi, seorang fullback yang memiliki jiwa untuk menyerang? eh Sebenarnya ini risky karena itu tadi balik lagi ke Conte yang tidak strateginya tuh nggak adaptable gitu. Jadi ya akan tetap 3-5-2. Makanya kadang Hakimi tuh memang bagus ketika menyerang, cuman defense-nya itu kurang. Oke. Defense-nya itu bisa dibilang kurang karena posisinya sebenarnya kalau maju tiga back sejajar ini, kemudian Hakiminya naik turun, keseringannya tuh dia ketinggalan di atas gitu. Walaupun larinya kenceng banget ya, cuma Iya. balik lagi ketika diserang balik posisi dia masih di atas kayak gitu. Jadi sebenarnya ini antara gambling sih. Kalau mainin Hakimi bisa dibilang dia golnya juga cukup banyak kan, musim ini udah 6 gol gitu untuk seorang fullback kanan posisinya. Tapi ya harusnya tugas dia adalah bertahan kan sebenarnya. Yes. Makanya ini ketimpangan dari strateginya adalah lebih ke seperti itu sih. Iya, kita beralih ke lapangan tengah. Tadi disebut bahwa skema permainan Conte adalah dari belakang ke sayap, akhir sayap akan mengirimkan ke striker. Striker lah yang akan melakukan finishing touch. Emang benar, Ya. karena Inter punya gelandang tengah itu yang apa ya, nggak begitu banyak bisa untuk memainkan bola dan mengirimkan langsung ke striker. Mungkin kalau ada Brozovic, iya gitu kan. Tapi kalau Nicola Barella, terus Gagliardini gitu kan, itu tipikal-tipikal yang sepertinya untuk merebut bola Ya. yang dimiliki sama lawan. Trequartista saya tidak ada, dan itu jadi Betul.
Jadi akhirnya mungkin nggak ada pilihan juga nih Conte untuk bisa mengalirkan bola ke tengah, mending melakukan sayap gitu kan. Dan pergerakan transfer juga sepertinya emang tidak sama sekali ada, ya kan. Inter Milan dikabarkan bahwa tidak akan membeli pemain di tengah Betul. musim ini, gitu. Nggak punya uang, Pak. Nggak punya uang. Semua sebenarnya nggak punya uang ya. Iya. Tapi kalau akhirnya Eriksen nggak laku soalnya. ketemu sama Juventus, kita beralih sedikit nih ngomongin tentang Juventus Ya. dulu nih. Juventus punya gelandang yang cukup dalam kalau menurut gue ya, cukup dalam karena di mana walaupun satu pemain tidak bermain tapi digantikan pemain yang cukup sama levelnya, di mana Arthur kalau digantiin sama Ramsey, terus Rebier diganti sama Bentancur. Kalau sayap ada Chiesa sama Kulusevski gitu-gitu kan. Nah, cukup siap nggak sih untuk gelandang-gelandang Inter Milan ketemu sama gelandang Juventus yang punya substitusi cukup sama levelnya gitu? Ya, kalau dibilang siap sebenarnya Inter itu menumpuk gelandang tipe petarung di tengah. Oke, Grinta. Kebanyakan kayak ada Vidal, ada Barella termasuk petarung, kemudian ada Gagliardini. Ini orang nggak jelas emang, nggak tahu petarung, nggak tahu apa, kadang merusak permainan sendiri. Emang orang nggak jelas. Terus kemudian juga yang sebenarnya yang punya kapasitas untuk mengalirkan bola itu ada di Brozovic dan Eriksen. Yes. Permasalahannya Eriksen pun sebenarnya di pertandingan kemarin pun nggak jelek-jelek banget mainnya, cuman ya ekspektasi fans tuh terlalu besar menurut gue sih begitu ya. Jadi mungkin pressure-nya Italia kan lebih tinggi ya, pressure fans kepada pemain dibanding di Inggris. Jadi mungkin Eriksen nggak cukup kuat. Nah kalau ngelihat perbandingannya akan melawan Juventus, balik lagi ini adalah derby de Italia sebenarnya. Oke. Kadang di posisi derby de Italia itu skill akan menjadi nomor 2, tapi akan ada ibaratnya mental yang akan jadi porsi utama. Nah sialnya dari 10 pertandingan terakhir itu mungkin Inter baru menang sekali, itu juga zaman Frank de Boer. Sisanya kalau nggak kalah ya seri. Gue bukannya pesimis sebagai fans Inter, cuman gue masih mengakui gelandang Juventus ini lebih mewah. Cuman apakah keberanian Conte nanti antara dia memasukkan pemain-pemain petarung untuk matiin pemain-pemain tengah Juve, atau dia akan kasarnya dia akan ngeladenin permainan Juve nih, ya udah kita main terbuka aja segala macam. Menurut gue sih kalau bermain terbuka ya ini akan berat di Inter sih. Jujurnya kalau bermain terbuka akan berat di Inter sejujurnya. Nah, kondisi pemain nih, update terbaru dari Inter Milan. Kondisinya apakah ada banyak cedera kah? Atau COVID-19 juga merebut beberapa pemain Inter sekarang? Kalau cedera yang sekarang cedera, D'Ambrosio cedera, Vecino masih cedera. Cuman sebenarnya bukan pemain utamanya Inter sih yang posisinya cedera. Berarti aman ya? Kalau masih aman. Kalau COVID kan mungkin baru hasilnya biasanya kan mereka akan, karena ini main Minggu, hasilnya biasanya akan di Jumat kan. Yes. Di Jumat sana berarti besok lah, untuk di Indonesia berarti besok. Jadi update-nya belum ada nih. Nah harusnya dengan di Juve juga Dybala kemungkinan tidak main kan. Terus ada 2 pemain terkena COVID dan De Ligt juga masih diragukan ya. Harusnya bisa memanfaatkan itu sih. Karena skuad Inter posisinya sekarang lebih aman dibanding skuad Juve dari cedera dan COVID ya. Nah ini setuju nih kalau kita ngobrol tentang kondisi dari tim, di mana Juventus harus kehilangan beberapa pemainnya, dan update-nya adalah Dybala cedera lutut, terus De Ligt juga masih harus tes swab lagi. Ya. Tes lagi untuk melihat hasilnya. Terus ada McKennie yang juga masih cedera, terus itu sepertinya. Jadi akan ada ketimpangan di lini depan sama lini belakang gitu. Iya. Nah, kita ngomongin tentang pelatih nih, Andrea Pirlo sama Conte, 2 sosok yang dulu bahu-membahu untuk bisa mendapatkan Scudetto setelah jatuh di Serie B. Serie B akhirnya mereka, dan itu di masa Pirlo juga, Pirlo direkrut, akhirnya bisa membawa hasil. Nah, ini kira-kira untuk pertarungan ilmu, kayaknya sih Conte masih lebih cukup
kuat ya dibandingkan ya. Kalau dari pengalaman Conte cukup kuat, tapi dengan kondisi sekarang di mana pelatih juga dia harus berpikir lebih modern, sepertinya untuk permainan atau pemilihan skema formasi yang bisa berubah-ubah di lapangan, Pirlo lebih fleksibel untuk merubah Ya, lebih modern. lebih modern, di mana dia kadang memasang di awal itu 4-4-2, tapi saat bermain 3-3-5-2 terus berubah lagi, tiba-tiba ada satu striker doang. Untuk mengantisipasi menurut lu Mir ya, itu apa sih yang bisa dilakukan sama Conte untuk bisa mengantisipasi perubahan-perubahan skema sepak bola modern yang dilakukan Pirlo? Kadang-kadang berhasil, kadang-kadang juga jelek banget hasilnya. Ya, kalau ngelihat Pirlo ya, kalau dari pengalaman jauh ya Conte di atas Pirlo. Cuman kalau dari kita ngelihat track record dua tim ini di musim sekarang, sebenarnya nggak terlalu beda jauh, nggak kayak biasanya. Biasanya kan Juve melesat banget, Inter ketinggalan. Cuman posisinya sekarang kan ya cuma beda 1 peringkat gitu kan. Ini sebenarnya bebannya lebih ke Conte sih kalau sekarang, karena ya kasarnya nih kalau misalkan zaman sekarang kan, wah kalau gue bisa sampai kalah sama Pirlo, malu banget ini gue, kasarnya Pirlo anak baru terus gue kalah gitu kan. Jadi lebih pressure-nya ke Conte. Nah, untuk Iya, bener. menghadapi ya kan bisa diceng-cengin tuh teman-temannya. Untuk menghadapi fleksibilitas yang dipunya Juventus, Conte itu harusnya juga punya flexibility. Cuman balik lagi, satu musim ini bahkan 2 musim ini nggak ngelihat sama sekali Conte benar-benar ngerubah misalkan dari 3-5-2 atau jadi 4-4-2 atau 4-3, Iya. 4-3-3 segala macam, itu belum pernah kejadian sama sekali. Harapannya adalah ketika itu tadi balik lagi, Conte memainkan petarung dan mengunci lini tengah Juve, itu akan jadi apa ya, sebuah kunci. Mau Juve mengganti formasi segala macam, kalau lini tengahnya dikunci, ya harusnya sih akan berbuah bagus ya. Satu-satunya yang dimiliki Conte kan gelandang-gelandang petarungnya macam Vidal, Yes. yang katanya juga agen Juve nih bareng Conte, nggak tahu juga, tahu dia ngaco besok. Oke, tadi kita udah ngomongin tentang strategi dari mulai pemain juga pelatih, di mana tekanan masih bisa dibilang berada di pundaknya Antonio Conte. Kalau sampai dia mendapatkan hasil yang tidak cukup baik, pasti akan menjadi bumerang. Bisa nggak sih, Tumir, ini pertandingan cukup menentukan kondisi atau posisi dari Antonio Conte? Karena sempat goyang juga nggak sih? Ya, Digoyang dengan beberapa kekalahan, akhirnya Conte bisa bangkit lagi, ternyata kalah lagi, dan sekarang lawan Juventus kalau sampai kehilangan posisi dengan kekalahan dari Juventus, berarti Juventus akan bisa mengambil posisi dari Inter Milan, ya nggak sih? di dua, iya posisi Kedua. dua. Itu bakalan mengganggu posisi dari Antonio Conte nggak sih? Sebagai pelatih? Kalau mengganggu, kalau melihat kondisi Inter saat ini, Conte ini banyak fans yang masih bilang Conte ini masih jiwanya Juve banget. Itu akan mengganggu utamanya lebih ke seperti itu sih. Nanti akan omongan dan bahasan ini akan makin kencang gitu. Conte ini jiwanya Juve banget, kemudian memang lawan tim-tim besar biasanya dia kurang bagus. Kalau untuk posisi dipecat atau tidak, gua rasa melihat kondisi Inter saat ini enggak sih. Susah ya? Inter masih akan melihat akhir musim apakah dia bisa dapat minimal 1 trofi atau enggak. Karena kalau untuk memecat Conte, Inter itu masih punya beban gaji untuk membayar Spalletti. Dan gajinya Conte itu kan lumayan besar, 12 juta euro. Paling besar? Iya, besar. paling besar. Itu yang makin jadi bahan adalah lu pelatih udah digaji gede-gede, tapi strategi lu begitu-gitu doang. Itu kan yang jadi omongan. Kalau untuk dia dipecat atau enggak, gue rasa masih aman sih. Aman ya? Masih aman dengan kondisi pandemi segala macam. Keuangan klub juga, hampir semua klub juga mengalami kurang pemasukan karena nggak ada penonton di stadion. Kayaknya Inter akan lebih cari aman. Ya udah kita lihat aja akhir musim dia minimal bisa mempersembahkan 1 trofi atau enggak. Kalau enggak ya di situ bisa dipecat. Kalau untuk di tengah jalan kayaknya berat sih untuk sekarang. Rugi ya? Rugi banyak ya? Mm-mm. Nah,
kita tahu bahwa di dalam sebuah pertandingan ada jatuh penentu, istilahnya bisa super sub, bisa seorang yang disebut game changer, perubah permainan. Kira-kira untuk Inter Milan siapa yang cocok untuk didapuk sebagai the game changer ketika ketemu sama pertandingan-pertandingan gede? Ya. Kalau untuk pertandingan besar, sebenarnya kalau pertandingannya tidak besar, ada sosok Lukaku yang akan jadi game changer. Cuman kita sama-sama tahu Lukaku ini kalau untuk pertandingan-pertandingan krusial, kadang permainannya malah nggak bagus. Final Liga Eropa dia bunuh diri. Kemudian kemarin di Liga Champions juga pertandingan penentuan yang harusnya bisa menang, dia bermain tidak maksimal. Kalau dilihat dari pemain yang ada, gue masih lebih berpikir Nicolo Barella yang akan menjadi penentu. Karena kemarin juga waktu terakhir di Coppa Italia ketika Nicolo Barella masuk, itu benar-benar bisa ngerubah alur pertandingan sih. Nico Barella, nah, itu dia satu nama yang didapuk sebagai the game changer. Mungkin akan menjadi penentu di pertandingan ketemu sama Juventus. Mir, terakhir kira-kira prediksi untuk hasil dari laga yang sangat menegangkan ini, kira-kira apakah berakhir dengan seri atau akan ada kemenangan dari Inter Milan kalau menurut lo? Kalau gue sih masih optimis, bisa menang masih optimis. Karena balik lagi tadi, kalau bisa memanfaatkan skuad Juventus saat ini yang tidak bisa tampil maksimal. Terus kalau ngomongin home away, sebenarnya keadaan COVID sekarang nggak berpengaruh sama sekali, nggak ada penontonnya juga gitu. Iya, nggak berasa. Jadi ini akan lebih ke gimana Inter memanfaatkan pemain-pemain Juve yang tidak bisa bermain. Cuman masalahnya kedua tim ini kemarin capek banget main di Coppa Italia, dua-duanya main sampai extra time. Benar. Ya, ini juga akan menjadi apa ya? Karena jedanya kan Inter harusnya bisa memanfaatkan yang Inter bermain lebih awal. Lebih duluan, yes, benar. Lebih duluan. Jadi recovery-nya lebih lama dibandingkan Juventus. Jadi poin utamanya adalah gimana memaksimalkan stamina Inter yang lebih bagus lah dengan pressingnya segala macam. Karena balik lagi yang gue tadi bilang, bisakah Inter dengan gelandang-gelandang petarungnya mematikan kreativitas gelandang-gelandang Juventus? Karena kalau dilihat dari kreativitas, gue masih mengakui gelandang Juve lebih kreatif. Cuman dengan skuad yang ada harusnya bisa menekan para pemain-pemain Juve sih. Ya, kurang lebih kayak gitulah. Masih ada secercah harapan lah kalau gue sebagai fans Inter. Dan lubangnya terbuka cukup lebar lah ya ketika nanti hasil tes dari Matthijs de Ligt tidak memuaskan, hasilnya tetap positif dan dia harus tetap tidak bermain, berarti celah yang cukup lebar kebuka di Juventus dengan tidak ada Dybala sama Matthijs de Ligt. Dan hasil akhirnya kalau skornya berapa, Mir? Kira-kira, Mir? Kalau hasil akhir ngelihat track record kedua klub ini nggak pernah ada skor jauh ya, nggak ada pernah ada skor dengan gap jauh. Gue sih berpikirnya 2-1 lah atau 3-2, 2-1 lah. Dan baru kali ini gue berdoa ya The Light sembuh, tapi minggu depan aja lah, jangan sekarang. Dia ketemu sama gitu. Napoli di Super Italia minggu depan. Bukan minggu depan atau tengah minggu ya, pokoknya ketemu tanggal 27 kalau nggak salah, tanggal 20-an ya akhir Januari lah. Benar, itu akan ketemu sama Napoli, dan kalau sampai belum sembuh juga abis Juventus. Itu dia ya hasilnya. Sembuhnya pas sama Napoli aja lah, please. Tidak dengan skor yang cukup jauh, hasilnya bisa berapa, Mir? 1-0, 2-1 atau 2-1. Gua nggak yakin Inter bisa clean sheet sih. Nggak mungkin ya, karena kondisi Andanovic yang naik turun sekarang nih. Ya lagi banyak bengong, kayak banyak pikiran mungkin dia di rumah. Nggak percaya dengan gol-golnya. Iya benar, setuju. Ketika dia terlihat hanya melihat bola masuk dengan sep, kayak ada masalah. Oke, terima kasih Emir udah ngobrol sama kita di sini di Kicking the Football. Gimana hasilnya nanti kita akan lihat seperti apa, dan tentunya mudah-mudahan bisa memberikan harapan lah kepada Inter Milan untuk bisa bertarung terus sama tim sekotanya yang sekarang lagi naik-naiknya tuh tim sekotanya. Nanti kita ceng-cengan ya kalau udah selesai.
Salam buat Inter Club Indonesia yang lain. Terima kasih. Siap. Tentunya Thank you. The Tickers itu dia obrolan dengan Emir, perwakilan dari Inter Club Indonesia untuk hari ini, karena tadi sudah dijelaskan bahwa perwakilan dari Juventus Club Indonesia tiba-tiba ada halangan yang tidak bisa gabung di sini, tapi nggak apa-apa. Untuk kamu yang udah ikut bareng sama kita di obrolan ini, terima kasih. Sampai ketemu lagi dengan obrolan mengenai big match nantinya dari Serie A atau Premier League, tentunya barengan sama Hafiz. Sekali lagi Hafiz pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.